Ireland, tanah tempat padang zamrud menari di bawah angin, tempat angin membawa kisah dari abad-abad silam, dan setiap tetesan hujan menyanyikan melodi dari ribuan tahun. Ikuti saya dalam perjalanan untuk menjelajahi tanah cinta, legenda, dan sihir hidup yang masih bertahan hingga hari ini. Meskipun Irlandia berukuran kecil, sekitar sepertiga dari ukuran negara bagian New York, ini adalah tanah yang sangat kental dengan semangat nasional dan identitas budaya yang kaya. Dengan populasi 4,9 juta jiwa, negara kepulauan ini tidak hanya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama, tetapi juga dengan bangga melestarikan bahasa Gaelic kuno yang menjadi bukti hidup akan rasa hormat masyarakat terhadap warisan leluhur mereka. Iklim Irlandia secara khas sejuk sepanjang tahun, dengan curah hujan yang melimpah yang menyuburkan ladang hijau subur yang membentang tak berujung, pemandangan yang telah memberinya reputasi global sebagai Pulau Zamrud. Di luar keindahan alamnya, Irlandia terkenal dengan bir hitam Guinness yang mendunia dan memegang rekor mengesankan jumlah peraih Nobel per kapita, berada di antara yang tertinggi di dunia. Fakta luar biasa ini mencerminkan harmoni sempurna antara tradisi abadi Irlandia dan semangat kreatif yang tak pernah padam, menjadikan negara ini benar-benar unik. Bagaimana menurutmu? Jika hujan turun sepanjang hari di Irlandia, apakah itu hanya cuaca biasa? Atau para leprechaun sedang menyiram Pulau Zamrud agar tetap hijau? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan, atau hujan ajaib mungkin saja akan menghapus video kami berikutnya. Camp Bay dikenal sebagai pantai terjernih di Eropa. Terletak di Pulau Akhil, Camp Bay benar-benar layak menyandang julukan Karibianya Eropa, dengan air biru kehijauan sebening kristal dan pasir putih sehalus bedak. Yang membuat tempat ini semakin luar biasa adalah ketiadaan total sinyal ponsel dan Wi-Fi, menawarkan pelarian langka dari kebisingan dan hiruk-pikuk dunia modern. Keterasingan ini menjadikan Camp Bay sebagai tempat perlindungan ideal bagi siapa saja yang mencari ketenangan mutlak. Namun Camp Bay menawarkan lebih dari sekadar keindahan yang belum tersentuh. Para pengunjung terpukau oleh kesempatan untuk bermain kayak di samping lumba-lumba sambil menikmati cahaya matahari terbenam yang spektakuler. Yang patut dicatat, teluk ini menjadi latar menawan dalam film terkenal The Banshees of Inisherin 2022 yang membawa keindahan alamnya ke dalam hati jutaan penonton di seluruh dunia. Perempuan Irlandia, pesona yang dibalut kemandirian. Perempuan Irlandia tidak hanya dikagumi karena kecantikannya, tetapi juga dirayakan sebagai simbol kemandirian dan kecerdasan. Faktanya, tingkat kelulusan universitas di Irlandia untuk perempuan melampaui laki-laki, menyoroti peran mereka yang semakin menonjol dalam masyarakat modern. Banyak perempuan dengan percaya diri menjalankan pub keluarga, mengelolanya dengan kecerdasan dan kepemimpinan, layaknya CEO berpengalaman. Bukti kemampuan luar biasa mereka, bahkan dalam bisnis yang secara tradisional didominasi laki-laki. Gaya mereka tampak anggun secara alami, dengan rambut yang dirawat dengan teliti, hingga menjadi sorotan penampilan mereka secara keseluruhan. Lebih dari itu, kehangatan dan keterbukaan perempuan Irlandia tampak dalam kebiasaan manis mereka memanggil orang asing dengan sebutan sayang atau cinta, sebuah nuansa budaya yang menambah kesan keramahan Irlandia yang tak terlupakan. Apa rahasia pesona perempuan Irlandia? Rambut sempurna, sihir Guinness, atau kemampuan pub ala CEO? Tulis tebakanmu di bawah, dan jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan untuk edisi berikutnya. Lisdoonvarna, kota cinta di Eropa. Setiap bulan September, kota kecil Lisdoonvarna di bagian barat Irlandia berubah menjadi pusat perhatian dunia, menyambut lebih dari 40.000 lajang dari seluruh penjuru dunia untuk bergabung dalam festival pencarian jodoh terbesar di Eropa. Jauh melampaui sekadar acara kencan, festival ini telah menjadi tradisi budaya yang sangat dihargai, di mana orang datang bukan hanya untuk mencari cinta, tetapi juga untuk menikmati suasana meriah musik rakyat,
tarian yang semarak, dan semangat perayaan yang menular. Fitur paling unik dari festival ini adalah ritual pernikahan percobaan, sebuah pengalaman selama 3 hari, di mana pasangan hidup sementara sebagai suami dan istri dalam cara yang menyenangkan, namun bermakna. Di pusat segalanya adalah Willie Daly, mak comblang legendaris dari wilayah tersebut. Dengan buku cinta berusia lebih dari 150 tahun miliknya, ia telah berhasil menjodohkan ribuan pasangan, menjadikan buku lusuh ini harta hidup dari festival tersebut dan simbol kuat dari cinta tradisional yang abadi. Adar, desa dongeng Irlandia yang nyata. Adar lebih dari sekadar desa. Ia adalah buku cerita hidup dari sejarah kaya Irlandia. Rumah-rumah beratap jerami, beberapa berasal dari abad ke-13, telah dilestarikan dengan penuh kasih dan tetap dihuni oleh penduduk lokal hingga hari ini. Perpaduan harmonis antara masa lalu dan masa kini ini memberikan Adare pesona menawan, seperti dongeng Eropa yang menjadi nyata. Selain keindahan arsitekturnya, Adare adalah permata budaya, rumah bagi 3 biara kuno, dan Adare Manor bintang 5 yang megah. Tempat bergengsi yang akan menjadi tuan rumah turnamen golf terkenal Ryder Cup pada tahun 2027. Bagi mereka yang menghargai keindahan yang damai dan berpadu dengan keanggunan klasik, Adare adalah tujuan sempurna, di mana setiap langkah terasa seperti perjalanan melintasi sejarah hidup Irlandia. Budaya minum teh Irlandia, unsur khas dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit yang mungkin menyangka, tetapi orang Irlandia adalah salah satu peminum teh paling bersemangat di dunia, bahkan melampaui orang Inggris, dengan rata-rata konsumsi hingga 1.400 cangkir per orang setiap tahun. Namun bagi orang Irlandia, teh jauh lebih dari sekadar minuman. Ini adalah lambang budaya, akan koneksi dan momen kebersamaan. Sebuah cupan tae, secangkir teh panas, adalah kesempatan untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, untuk menghabiskan waktu yang bermakna bersama keluarga, teman, atau bahkan orang asing yang baru saja ditemui. Di pedesaan, ini adalah tradisi yang dihargai untuk berkumpul di sekitar perapian hangat, menikmati teh sambil mendengarkan kisah-kisah rakyat. Sebuah ritual yang dicintai yang memperkuat ikatan komunitas dan melestarikan warisan budaya lintas generasi. Desa Valentine, tempat surat cinta hidup. Tersembunyi di pedesaan yang damai, desa kecil ini dengan kurang dari 100 penduduk memiliki catatan yang mengejutkan. Setiap tahun, desa ini mengirim lebih dari 10.000 surat cinta, menyentuh hati para pecinta di seluruh dunia. Yang membuat surat-surat ini istimewa bukan hanya jumlahnya, tetapi juga perhatian dan pesona yang dituangkan dalam setiap lembarannya. Setiap surat ditulis tangan dengan tinta ungu lembut, di atas kertas wangi yang membawa aroma halus, dan disegel dengan cap hati merah cerah. Seolah setiap pesan membawa berkah pribadi atas cinta sejati. Namun romansa Irlandia tidak berhenti sampai di situ. Di jantung kota Dublin, di gereja Whitefriar Street, terletak relik suci dari Santo Valentine sendiri. Harta yang dihormati ini tidak hanya menambah makna mendalam pada setiap surat cinta, tetapi juga menjadikan Irlandia sebagai tempat ziarah bagi mereka yang mencari cinta. Setiap hari Valentine, negara ini dipenuhi dengan emosi, mengubah perayaan menjadi festival pengabdian yang sangat menyentuh hati. Dublin, kota yang hangat, penuh warisan dan jiwa. Tidak seperti banyak kota metropolitan yang sibuk, Dublin menawarkan irama hidup yang lebih santai dan puitis. Penduduk lokalnya terkenal hangat dan ramah, membuat bahkan pengunjung pertama kali merasa langsung seperti di rumah sendiri. Bus tingkat ikonik dan sistem tram modern luas, dengan anggun menyusuri jalan-jalan yang ramai, menawarkan cara menawan bagi para pelancong untuk menjelajahi kota. Saat senja tiba, Dublin bersinar di bawah kilau lembut cahaya keemasan. Sementara alunan musik biola yang tulus memenuhi udara dari pub-pub lokal yang nyaman. Melodi ini, gema lagu-lagu rakyat Irlandia kuno,
membawa pendengarnya menyelami jiwa Irlandia. Dan bagi mereka yang mencintai budaya dan sejarah, perpustakaan Trinity College adalah tempat yang wajib dikunjungi. Menyimpan Book of Kells, sebuah mahakarya berusia lebih dari 1.200 tahun. Artefak tak ternilai ini menjadi bukti gemilang akan kecerdasan dan seni Irlandia yang abadi. Menurutmu, apa jiwa dari Dublin? Musik pub, cahaya keemasan, atau bass tingkat? Tulis komentarmu. Dan jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan untuk petualangan berikutnya. Irlandia, permata tersembunyi dari alam. Irlandia, di luar kisah-kisah legenda dan dongengnya, adalah rumah bagi keajaiban alam yang membuat para pengunjung terpesona. Menjulang lebih dari 700 kaki, sekitar 214 meter, tebing moher berdiri sebagai penjaga dramatis melawan deburan ombak Samudra Atlantik. Tebing-tebing megah ini terkenal muncul di layar lebar dalam film Harry Potter, meninggalkan kesan mendalam bagi penonton di seluruh dunia. Tak jauh dari sana, Kastil Blarney adalah tujuan yang tak boleh dilewatkan oleh para pelancong. Di sini, pengunjung dari seluruh dunia datang untuk mencium batu Blarney yang legendaris dengan harapan memperoleh karunia kefasihan. Jauh dari sekadar tradisi yang menyenangkan, ritual ini melambangkan perayaan budaya Irlandia akan kecerdasan, pesona, dan kekuatan bercerita. Terakhir, Giant's Causeway yang seperti dari dunia lain, dengan lebih dari 40.000 kolom basal heksagonal, adalah keajaiban geologi yang diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Menurut legenda, lanskap surrealis ini dulunya adalah medan pertempuran para raksasa. Dan apakah kamu percaya mitosnya atau terpesona oleh sainsnya? Mustahil untuk tidak terkesima oleh keindahan menakjubkan dari keajaiban alam ini. Irlandia, negeri berambut merah. Irlandia dengan bangga menyatakan bahwa sekitar 10% dari populasinya memiliki rambut merah alami. Angka ini hanya kalah dari Skotlandia secara global. Yang paling memikat adalah bagaimana rona menyala ini terkonsentrasi di dua wilayah paling indah di Irlandia, Galway dan Kerry. Lanskap penuh warna dari daerah-daerah ini tampak sangat cocok dengan kilauan mencolok rambut merah, menciptakan pemandangan indah layaknya kartu pos. Secara ilmiah, rambut merah bukan hanya ciri genetik yang menarik, ini juga merupakan keunggulan evolusioner di iklim Irlandia yang sering mendung dan berawan. Warna kulit yang lebih terang yang menyertai rambut merah memungkinkan penyerapan vitamin D yang lebih baik. Adaptasi yang ideal terhadap lingkungan setempat. Merangkul warisan unik ini, Irlandia merayakannya melalui konvensi rambut merah tahunan di Cork yang menarik ribuan peserta dari seluruh dunia untuk bersama-sama menghormati dan menampilkan pesona khas dari Pulau Zamrud ini. Seancai, pendongeng yang menjaga jiwa Irlandia tetap hidup. Di Irlandia, Seancai jauh lebih dari sekadar pendongeng. Mereka adalah penjaga ingatan kolektif bangsa yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Dari dongeng peri yang memikat hingga legenda pahlawan dan kekuatan supranatural yang mendebarkan, Seancai mampu menenun narasi yang memikat selama berjam-jam tanpa bantuan naskah atau catatan, seolah-olah kisah-kisah itu mengalir dari darah kehidupan mereka sendiri. Yang luar biasa adalah bagaimana tradisi lisan ini menyeberangi Atlantik selama gelombang besar emigrasi Irlandia ke Amerika pada abad ke-19. Para Seancai membawa serta bukan hanya cerita, tetapi juga esensi sejati dari identitas Irlandia. Melalui kisah-kisah mereka, mereka membina komunitas Irlandia yang erat di luar negeri, melestarikan kebanggaan budaya, dan menginspirasi generasi-generasi masa depan yang jauh dari tanah leluhur mereka. Irlandia, negeri 40 nuansa hijau. Ada alasan mengapa Irlandia dengan penuh kasih dijuluki Pulau Zamrud. Hujan yang sering turun sepanjang tahun tidak hanya menyuburkan padang rumput yang hijau, tetapi juga menciptakan mosaik hijau yang menakjubkan. Begitu beragam hingga penduduk setempat dengan hangat menyebutnya 40 nuansa hijau. Frasa yang menggugah ini
terinspirasi dari lagu terkenal Johnny Cash, adalah penghormatan puitis Irlandia terhadap keindahan alamnya yang menawan. Namun lanskap hijau Irlandia menawarkan lebih dari sekadar keindahan visual. Ladang-ladang hijau yang tak berujung ini adalah dasar dari warisan pertanian yang dibanggakan negara tersebut. Sapi-sapi dibiarkan berkeliaran sepanjang tahun, merumput di rumput segar yang memberikan produk susu Irlandia, susu, mentega, dan keju, kemurnian dan rasa istimewa yang terkenal di seluruh dunia. Dari rona cerah pedesaan hingga kekayaan dalam setiap tetes krim, Irlandia adalah negeri di mana alam dan manusia bersatu dalam harmoni yang sempurna. Hari St. Patrick, perayaan hijau global. Setiap tahun pada tanggal 17 Maret, Irlandia dan seluruh dunia bersinar dalam nuansa hijau yang meriah untuk merayakan Hari St. Patrick, salah satu festival budaya yang paling banyak dirayakan di planet ini. Bukan hanya orang Irlandia, tetapi jutaan orang di berbagai benua ikut serta dalam perayaannya, mengenakan kostum leprechaun yang lucu dan ambil bagian dalam parade meriah yang dipenuhi musik tradisional, tarian penuh semangat, dan pesta sukacita yang berlangsung hingga larut malam. Selain Hari St. Patrick, Irlandia dengan bangga menyelenggarakan Festival Samhain yang diadakan pada akhir Oktober. Sedikit yang menyadari bahwa Samhain adalah akar kuno dari perayaan Halloween masa kini. Dengan ritual kuno yang dirancang untuk mengusir roh gelisah dan memberkati hasil panen, Samhain mencerminkan keyakinan spiritual yang mendalam dari rakyat Irlandia, masa di mana batas antara dunia fisik dan alam gaib menjadi sangat tipis dan menggoda. Menurutmu, festival mana yang paling liar? Hijau meriah dari Hari St. Patrick atau kabut misterius dari Samhain? Tulis jawabanmu di komentar. Dan jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan, agar kamu tak ketinggalan petualangan perayaan berikutnya. Hari St. Patrick, perayaan hijau global. Meskipun Irlandia, terutama ibu kotanya, Dublin, tidak termasuk dalam daftar tempat tinggal termahal di dunia, biaya hidup sehari-hari tetap cukup signifikan. Menyewa apartemen satu kamar tidur di pusat kota Dublin biasanya berkisar sekitar $1.500 per bulan. Sementara di kota-kota yang lebih kecil seperti Cork atau Galway, harganya lebih terjangkau, yaitu antara $1.000 hingga $1.200 per bulan. Utilitas, termasuk listrik, pemanas, air, dan pengumpulan sampah, berjumlah sekitar $150 per bulan, sementara koneksi internet yang layak harganya sekitar $40 per bulan. Secara keseluruhan, rata-rata biaya hidup di Irlandia berkisar antara $2.200 hingga $2.500 per bulan, kira-kira 40% lebih rendah dibandingkan biaya hidup di kota New York. Meskipun demikian, Irlandia menawarkan keseimbangan menarik antara pengeluaran dan kualitas hidup, dengan lingkungan yang aman, udara segar, dan komunitas yang hangat serta ramah, yang membuat banyak orang sulit menolaknya. Biaya hidup di Irlandia, kualitas dengan harga yang wajar. Masakan Irlandia adalah perpaduan harmonis antara cita rasa pedesaan dan tradisi budaya yang berakar dalam. Di antara hidangan paling ikonik adalah Irish Stew, semur hangat yang terdiri dari daging domba empuk, kentang, wortel, dan bawang. Lebih dari sekadar makanan penghangat yang digemari, Irish Stew telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang melambangkan keterikatan mendalam antara rakyat Irlandia dan tanah mereka. Hidangan lain yang wajib dicoba adalah soda bread yang sederhana namun lezat, roti cepat saji tradisional dengan rasa kaya dan sedikit asam, sering dinikmati dengan mentega segar atau selai buatan rumah. Dan tentu saja, pagi hari di Irlandia tak akan lengkap tanpa sarapan Irlandia lengkap. Sepiring besar yang berisi sosis, bacon renyah, kacang panggang, dan telur goreng menjadi awal sempurna untuk hari yang penuh energi. Terakhir, untuk melengkapi pengalaman kuliner Irlandia, tidak ada yang sebanding dengan segelas Guinness yang halus dan kuat.
Stout terkenal dunia ini memberikan sentuhan akhir yang sempurna, menangkap jiwa dan semangat Irlandia dalam setiap tegukan, dan memikat para pengunjung dari seluruh penjuru dunia. Sean's Bar, pub tertua di dunia, ada di Irlandia. Tersembunyi tenang di kota kecil Athlone, Sean's Bar jauh lebih dari sekadar pub biasa. Ia adalah bab hidup dari sejarah Irlandia. Dengan warisan luar biasa yang membentang lebih dari 1.100 tahun. Sejak tahun 900 Masehi, Sean's Bar memegang rekor dunia Guinness sebagai pub tertua di dunia. Melangkah melewati pintu kayu tuanya seperti melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Ketika kamu disambut oleh dinding batu kuno, lantai kayu yang usang, dan cahaya hangat yang lembut menciptakan suasana yang tak tertandingi di tempat lain. Namun Sean's Bar menawarkan lebih dari sekadar bir hitam yang dituangkan dengan sempurna. Ini adalah tempat di mana kisah kehidupan sehari-hari berpadu dengan legenda kuno dan tawa bergema di antara penduduk lokal dan pelancong. Bahkan jika ini kunjungan pertamamu, percakapan mengalir alami, seolah-olah kamu telah berteman selamanya. Cerminan sejati dari semangat komunitas hangat yang menjadi ciri khas Irlandia. Irlandia, lokasi alam Hollywood yang sesungguhnya. Keindahan alam Irlandia yang mentah dan agung telah memikat hati tidak hanya para pelancong, tetapi juga beberapa pembuat film Hollywood paling selektif. Selain penampilan memukaunya dalam film Harry Potter, Irlandia dengan bangga menjadi latar dramatis untuk film blockbuster Star Wars, The Last Jedi, dengan adegan-adegan menakjubkan yang difilmkan di Skellig Michael, sebuah situs warisan dunia UNESCO yang terkenal dengan tebing-tebing, menjulang dan biara kunonya. Dari puncak gunung berangin dan garis pantai yang kasar hingga padang rumput hijau subur, lanskap Irlandia yang beragam menawarkan inspirasi tanpa akhir bagi para sutradara dari seluruh dunia. Dan keajaiban itu tidak berhenti di layar lebar. Para pengunjung dapat mengikuti tur lokasi film, berjalan di jejak para tokoh terkenal, dan melangkah langsung ke dunia imersif dari film favorit mereka, seolah-olah mereka menjadi bagian dari kisahnya sendiri. Jalur menawan di Irlandia untuk hiking dan bersepeda. Bagi pecinta alam dan pencari petualangan, Irlandia adalah surga sejati. Dengan lebih dari 40.000 kilometer jalur yang berkelok melewati padang hijau zamrud, jajaran pegunungan berkabut, dan jalur pesisir yang spektakuler, negara ini menawarkan peluang eksplorasi tanpa akhir, terlepas dari usia atau pengalaman. Salah satu rute paling ikonik adalah Wild Atlantic Way, perjalanan pesisir hampir 2.500 km yang melintasi tebing-tebing menjulang, desa nelayan yang tenang, dan pantai perawan yang belum tersentuh. Selama musim gugur, pemandangan berubah menjadi karya seni hidup saat dedaunan berubah menjadi emas dan merah tua, mewarnai lanskap dengan warna yang cerah. Di sini, setiap pendakian atau perjalanan sepeda menjadi lebih dari sekadar perjalanan. Itu adalah pengalaman artistik yang menyatu di bawah langit Irlandia yang selalu berubah. Pilihanmu yang mana? Terengah-engah di lereng gunung atau membiarkan angin laut mengacak rambutmu saat bersepeda di sepanjang pantai? Tulis jawabanmu di komentar, dan jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan, atau kamu bisa saja melewatkan leprechaun yang sedang olahraga pagi di jalur ini. Irlandia, Pulau Zamrud, tempat legenda dan kenyataan saling bersatu, selalu siap menyambutmu dalam perjalanan penemuan. Di sini, cinta, mitos, dan sihir masih hidup hingga hari ini. Jadi, apakah kamu siap untuk berkemas dan menjelajah? Bagikan kepada kami hal apa yang paling kamu nantikan saat mengunjungi Irlandia.